Tetapi ingat firman Tuhan ajar kita, kalau engkau mau benar dalam memutuskan sesuatu, belajarlah untuk dahulukan orang lain daripada kepentinganmu. Kepentingan kita tuh bukanlah segala-galanya. Yang terpenting adalah kepentingan orang lain. Kenapa? Karena dengan itu kita memuliakan Bapa kita di sorga, itu firman Tuhan bilang. Karena dengan perbuatan kita, ketika engkau melakukan perbuatan baik, maka engkau sedang memuliakan Bapamu yang ada di sorga. Jadi perbuatan baik gak menyelamatkanmu, tetapi dengan berbuat baik, orang lain dapat mengenal Bapa kita yang ada di sorga. Bagaimana cara kita mau punya masa depan yang baik, yang disusun dari keputusan-keputusan hidup kita? Yang pertama, dahulukan orang lain. Jangan cepat-cepat memutuskan sesuatu. Jadi sekali lagi, kalau Anda mau diberkati, Anda mau punya masa depan yang cerah, Anda mau punya hari esok yang dihormati sama orang lain, yang disegani oleh orang lain, perhatikan baik. Justru ketika engkau ingin dipandang orang lain, belajar untuk memandang orang lain terlebih dahulu. Gak usah sakit dengan orang-orang yang mengecewakan kita, yang nyakitin kita. Karena hari ini kita diberkati, karena Tuhan lihat perlakuan mereka sama kita. Ini tujuan kita hidup, untuk melakukan pekerjaan yang baik, untuk menyelesaikan apa saja yang Tuhan percayakan. Kalau Tuhan kasih kita suami, ini pun adalah pekerjaan yang Tuhan percayakan. Kalau Tuhan kasih kita istri, kalau saya dikasih Tuhan juga anak, Tuhan kasih saya pekerjaan, bagaimana saya beres dari pekerjaan saya. Jadi kita nggak usah begini, kok dia kayaknya lebih diberkati daripada saya ya, kok kepercayaan yang diberikan sama dia lebih banyak ya daripada saya. Tunggu dulu, satu hal yang Tuhan percayakan kamu selesai nggak? Puji Tuhan, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan bersama-sama kita akan satu pujian. Seribu cara Tuhan menolong kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Tertuju padamu, kekuatanku hanya di dalam-Mu, berada dalam dekap-Mu, terlebih di saat aku mengerti. Terima kasih Tuhan. Untuk tetap percaya, ku pilih untuk tetap menyembah-Mu. Terima kasih, Kau pernah menolongku
tertuju padamu. Kekuatanku hanya di dalam-Mu. Erat dalam dekap-Mu, terlebih di saat aku mengerti. Ku pilih untuk tetap percaya. Ku pilih untuk tetap menyembah-Mu. Kau pernah menolongku, Kau punya 1000 cara untuk angkatku. Anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku. Ada saat yang lain pergi. Anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku, terjadi dalam hidupku. Anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku. Ada saat yang lain pergi. Anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku, terjadi dalam hidupku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku, terjadi dalam hidupku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku, terjadi dalam hidupku. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah anugerah-Mu Tuhan yang daripada-Mu Tuhan, seumur hidupmu Tuhan Yesus boleh terjadi Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kiranya sebentar kami ingin Tuhan Yesus mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan, firman-Mu Tuhan Yesus semakin menguatkan. Firman-Mu Tuhan Yesus boleh semakin menentukan Tuhan Yesus kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami siap menyambut kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus bersama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Dipersilakan Ibu Gembala. Cek shalom. Semuanya diberkati. Suaranya mungkin di up lagi ya. Cek 1. Nah, semua sehat? Ini panas atau dingin ya? Bagaimana itu ya? Panas gak sih? Cukup ya?
cukup. Nanti kalau dingin kedinginan, nanti panas kepanasan, emang serba salah ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, siapa sini yang sudah menikah? Angkat tangan dulu. Enggak usah angkat tangan Jeff, nanti Jeff. Sabar, ya toh. Sudah menikah, sudah tahu nggak pasangan sukanya apa sama enggak sukanya apa? Udah tahu belum? Ya masih sedikit-sedikit gitu ya. Bahkan yang sudah nikah 20-30 tahun mungkin masih sedikit juga list yang suka. Tahu dia suka apa nggak suka apa ya. Nah begitu juga sore hari ini biasanya kan kita dengar firman Tuhan tentang ini saya kemiringan ke kiri apa ke kanan. Oke. Bisa kebuka ya slide-nya Han. Biasanya tuh tentang apa yang Tuhan mau. Sore hari ini kita mau lihat di bulan Agustus, wartanya sudah baru karena kita sudah tema baru yaitu menabur benih ketaatan. Kita akan belajar untuk menabur benih ketaatan di bulan Agustus ini. Amin. Taat itu gampang nggak? Gampang nggak? Kok ngeliatin saya dijawab dong. Susah ya, nggak mudah untuk taat ya, nggak mudah untuk taat. Tapi itulah kita mau belajar untuk menabur benih ketaatan. Bisa ya? Oke, thank you Han. Kita akan belajar tentang apa yang Tuhan tidak suka pada sore hari ini. Bilang kiri kanan, tidak suka. Ya, apa yang Tuhan tidak suka. Kita akan lihat sama-sama. Mari kita buka firman Tuhan. Ibrani pasal 10 ayat 38 ada di situ. Mungkin ini mic-nya kok kayak mati-mati hidup gitu ya. Atau perasaan saya aja. Saya yang terlalu berperasaan ya. Berperasaan panas, kok menurut saya panas. Menurut saya kok mati-mati mic-nya. Enggak apa-apa ya. Ibrani 10 ayat 38 kita baca yuk. 1, 2, 3. Tetapi orang-orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Saya kalau dengar kata mengundurkan diri ini ingat Sensen. Ngomong-ngomong Sensen belum datang ya. Masih OTW dari luar negeri ya. Satu kali tuh kita pulang pelayanan ya. Saya sama Bapak tuh pulang malam jam 11 gitu pelayanan. Tiba-tiba Sensen udah di pastori di dapur di belakang. Dia udah begini. Dia udah tanda cross. Kenapa Sen? Enggak. Apa itu gini-gini? Saya mau mengundurkan diri. Saya mau mengundurkan diri. Kenapa? Enggak kuat kena ion ya. Dia mengundurkan diri enggak kuat kena ion ya. Ngomongin ini. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia apa? Mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Bapak Ibu Saudara, apa yang Tuhan tidak suka di sini tentang kalau kita mengundurkan diri dari iman. Ibrani pasal 11 ayat 1 berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bapak Ibu, di firman Tuhan ini saya mau sharing sesuatu ya. Tuhan itu senang kalau kita tuh mengandalkan Dia. Amin. Tuhan tuh tidak suka kalau kita sudah mulai tidak beriman. Kalau kita sudah mulai tidak mempercayai Dia. Poin yang pertama, apa yang Tuhan tidak suka? Tuhan bukan yang tidak suka warna hijau, tuh suka warna pink gitu ya. Enggak. Tuhan tidak suka orang yang sudah mulai mengundurkan diri dari iman. Apa maksudnya? Saya tetap orang Kristen. Saya tetap rajin ibadah. Tapi apa maksudnya? Tuhan gak suka kalau saya itu tidak beriman lagi. Artinya ketika kita mulai tidak percaya kepada Tuhan. Atau kita tidak lagi berharap bahwa Tuhan akan menjawab doa kita. Pernah ada waktu kita melupakan doa. Tapi bukan berarti berhenti berharap ya. Melupakan doa bagi manusia ya udah tak lupain. Tapi bukan berarti berhenti berharap. Benar ya? Jangan berhenti berharap sama Tuhan. Tuhan tuh suka kalau diandalkan. Seperti saya suka bawa firman Tuhan, saya bisa buka ini. Tapi kalau ada Pak Gembala, saya suruh Pak Gembala yang buka. Karena merasa apa? Diandalkan. Walaupun hal kecil. Karena terkadang
Ya itu, pria itu suka diandalkan walaupun hal kecil. Sama wanita juga suka diandalkan itu, suka disuruh rapiin pakaian tuh yang berantakan tuh, disuruh bersihin ini bersihin itu gitu. Kita senang kalau diandalkan, disuruh masak tuh senang harusnya ya. Kalau suami kita enggak makan masakan kita, masakan siapa yang mau dia makan? Masa dari Shopee Food terus? Ya enggak apa-apa, Mas ya saudara punya MM-an kalau tiap hari Shopee Food terus ya unhealthy dong. Bagaimanapun pria itu suka masakan dari istrinya. Bilang amin. Aminnya Jeffrey loh yang amin. Manusia aja suka Bapak Ibu untuk diandalkan. Saya itu kalau misalnya pergi-pergi memang mungkin Bapak Gembalanya lagi ribet. Misalnya Pak Gembalanya lagi ribet, lagi pelayanan. Saya harusnya bisa kok pesen Grab sendiri. Satu kali Pak Gembala lagi kebetulan juga ya, atas penentuan Tuhan juga kemurahan Tuhan, Pak Gembala ini di sinode itu ketua wilayah, ketua pemuda Surabaya Gresik Madura, sinodenya GPDI ya, Pantekosta. Satu kali lagi ikut acara di Malang, saya lupa ya, mungkin saya bilang begini, saya mau antar Ion gitu loh mainan. Oh ya, jadi Pak Gembala gitu lagi rapat, tapi tetap mikirin saya pesenin Grab, nanti tetap pesenin saya Grab untuk pergi, nanti pesenin Grab untuk balik lagi gitu. Jadi mau ribet gitu, semua bilang mau ribet. Percaya nggak sih Tuhan tuh juga kadang mau ribet loh, buat kepentingan kecil kita. Dan Tuhan tuh suka kalau kita andalkan, bilang amin. Ini makin lama makin kecil, boleh nggak di-up lagi? Ini Han kayaknya agak bete sama saya ini, dikecilin terus dari tadi, nggak bercanda ya. Tuhan menghargai iman, semua bilang amin. Tuhan tidak suka kalau kita mundur dari iman. Tuhan suka diandalkan, jangan berhenti berharap. Bilang kiri kanan, jangan berhenti berharap. Ada lagu jangan berhenti mencintaiku gitu ya. Ini jangan berhenti berharap. Bapak Ibu, mama saya ini kan konsultan hukum ya, mama saya. Kemudian ada yang minta tolong mama saya itu untuk ngurusin masalah rumah di Manado. Ya udah. Terus singkat cerita yang ngurus rumah ini tuh ya bukan anak Tuhan. Kemudian mama saya ini Bapak Ibu Saudara membantu mengurus dan akhirnya adalah proses demi proses kan banyak. Kemudian akhirnya dibikin ibadah lah. Anak ini bukan anak Tuhan, tapi karena dia mungkin kepengen menang atas kasus ini, dibikin ibadah. Sama mama saya dibilang, ya undang gembala untuk ibadah ucapan syukur gitu. Ada satu hari tanggal 28 Senin kemarin, kayak rumahnya tuh kayak udah diketok palu gitu untuk mungkin diambil atau dan sebagainya. Akhirnya nggak jadi karena diurus sama mama saya, kayak diperpanjang gitu prosesnya, waktunya. Akhirnya ucapan syukur, undanglah gembala di sana untuk doa, sudah. Terus saya bilang sama mama saya, ya namanya anak ya, anak itu kan mau orang tua itu diberkati juga dong, bener nggak? Semua mau orang tua diberkati toh? Saya tanya sama mama saya, ya manusiawi kan, saya tanya, dibayar berapa mam? Iya toh, sebagai konsultan hukum dibayar berapa? Kebetulan ini keluarga. Terus mama saya bilang begini, nggak usah nak, nggak usah dibayar. Rohani sekali loh mama saya loh, luar biasa loh, hebat. Mama saya, udah mama nggak perlu dibayar. Yang penting pribadi ini mengenal Tuhan Yesus gitu. Saya, waduh ini memang luar biasa ini. Oke, mantap, sip kalau begitu. Ya nggak apa-apa gitu, yang penting senang, penting happy. Terus singkat cerita, kemarin mama saya tuh WA saya Bapak Ibu Saudara. WA-nya begini. Ini orangnya mau ke dukun gitu. Saya kaget. Sebentar, maksudnya iya kan sudah lolos di proses 1, kan panjang nih prosesnya toh. Untuk ke proses setelahnya itu sudah ibadah loh Bapak Ibu Saudara. Udah undang gembala loh ibadah di rumahnya. Dan Tuhan sudah tolong loh di proses pertama. Dan proses kedua, pengacara itu memberikan solusi. Untuk menang di proses yang lain kita libatkan orang pinter. Itu orang pinter nggak? Pinter kayaknya dia seberapa itu, dia pinter dia ya. Itu S apa? S12. Kayak nama band ya. Nah Bapak Ibu Saudara, saya kaget.
Terus saya bilang sama mama saya, loh kok begitu? Iya nggak tahu gitu. Akhirnya ya mama nggak ikut-ikut, singkat cerita seperti itu. Bayangkan Bapak Ibu, Tuhan itu mau jadi satu-satunya yang kita andalkan. Loh, ya kita sudah mengandalkan dia di proses pertama, kok proses selanjutnya kita malah pergi ke dukun tuh, kok ya heran sih. Saya sharing ke Pak Gembala, kenapa ya orang tuh ke orang pinter itu? Mungkin karena nggak kelihatan kali ya. Karena Tuhan tuh nggak kelihatan mungkin ya. Saya sharing begitu ke Pak Gembala. Karena manusia tuh butuh sesuatu yang kelihatan untuk bisa dipegang. Bener nggak? Kalau Tuhan tuh kan nggak kelihatan, bener nggak, Bapak Ibu Saudara? Ya sama seperti orang tuh, manusia tuh maunya sama hamba Tuhan itu karena kelihatan. Bagus kalau sama hamba Tuhan, jangan sama dukun. Ya justru kita aja manusia tuh seperti kecewa gitu. Kita manusia punya perasaan tuh. Ada sini nggak punya perasaan? Semua punya perasaan, pasti ada rasa kecewa. Saya bilang ke mama saya, ya Ma, pasti semua firman Tuhan yang sudah Mama taburi tidak akan kembali dengan sia-sia. Karena tujuan mama saya itu bukan untuk uang. Justru untuk membawa jiwa bagi Tuhan Yesus. Mulia sekali gitu ya. Saya bilang amin, saya gitu kan sama mama saya. Terus saya bilang, iya mereka ada kedukun hari ini. Gitu. Nah itu. Karena ternyata banyak orang yang cuma kepengen Tuhan kalau berhasil dan bisa memberikan apa yang mereka inginkan. Bapak Ibu Saudara, prosesnya masih panjang. Tuhan sudah tolong loh di proses yang satu. Tapi di proses selanjutnya malah kedukun tuh loh ya. Hari ini ada juga ya orang kedukun ya. Apa saya circle-nya terlalu rohani kali ya? Sampai gak ngerti saya kayak gitu-gitu ya. Ada loh, sampai heran saya. Gak pernah lihat saya dukun ya. Gak tahu saya. Gak ada dukun sini? Gak ada ya. Gak ada, kalau ada ya gak apa-apa bertobat ya. Gak ada, langsung lihat kiri kanan. Tuhan suka diandalkan, amin. Jangan berhenti berharap. Nah Bapak Ibu, jangan campuri harap sama Tuhan dan harap sama manusia. Bilang amin. Kalau orang sudah mengandalkan Tuhan terus pergi ke dukun, dia sementara mencampuri urusannya dengan urusan yang sudah dicampur oleh Tuhan, dan dia mencampuri dengan manusia, Bapak Ibu Saudara. Apa yang Tuhan tidak suka? Yang pertama, mundur dari iman. Tuhan gak suka kalau kita berhenti berharap. Bilang kiri kanan, jangan berhenti berharap. Apa yang kau doakan hari-hari ini? Jangan berhenti berharap. Karena semua tuh ada waktunya. Dan waktu Tuhan pasti yang terbaik. Makanya kalau Pak Gembala suka bilang, kalau Tuhan belum jawab doa kita, mungkin Tuhan belum mau merubah sekitar kita. Tapi Tuhan mau mengubah hati kita. Mari Bapak Ibu Saudara, apa yang Tuhan tidak suka? Yang pertama, mundur dari iman. Yang Tuhan tidak suka adalah mundur dari percaya kepada Tuhan. Siapa yang punya list doa sore hari ini? Boleh angkat tangan? Yang punya list doa boleh angkat tangan? Banyak. Listnya banyak ya. Tetap percaya Tuhan sanggup mengabulkan? Tetap percaya? Amin. Jangan berhenti berharap. Karena itu hal yang Tuhan tidak suka. Dia suka diandalkan. Bahkan tadi saya bilang hal ribet pun Tuhan mau diandalkan, Bapak Ibu Saudara. Amin. Mari kita lihat Pengkhotbah pasal 5 ayat 4. Sudah mulai dingin. Pengkhotbah pasal 5 ayat 4 kita baca. Yang kedua, apa yang Tuhan tidak suka? Yang pertama, Tuhan tidak suka kalau kita mulai tidak percaya. Mungkin kita rajin ibadah, tapi sudah kayaknya doa saya udahlah. Tuhan kayaknya nggak bisa bikin yang satu ini. Yang kedua, mari kita baca Pengkhotbah pasal 5 ayat 4. Oh, harus lebih bagus loh ya, udah ganti loh. Dah, beda ya. Oh, sip, bagus. Puji Tuhan, kok kekencangan kayaknya. Tes, 1, 2. Udah ya, cek, udah, oke. Pengkhotbah pasal 5 ayat 4. Gak apa-apa turunin dikit.
Baca sama-sama yuk, 1, 2, 3. Kalau engkau bernasar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menepatinya. Karena ia tidak senang kepada orang-orang bodoh. Tepatilah nasarmu. Tanya sampingnya, nasar apa? Ayo, nasar apa? Jawab, lupa. Kalau engkau bernasar kepada Allah, jangan apa Bapak Ibu? Menunda-nunda menepati, karena ia tidak senang. Apa yang Tuhan tidak suka? Yang pertama, mundur dari iman. Yang kedua, menunda untuk menepati. Karena ia tidak senang kepada orang-orang bodoh, tepatilah nasarmu. Waktu saya sekolah Alkitab, kita tuh kan dibagi berkelompok. Tujuannya sih namanya kelompok kerja. Tapi sajane itu kelompok ibadah. Waktu kita di sekolah kita tuh ada ibadah pernikahan. Jadi ada yang kayak apa? Pretend pura-pura gitu loh. Ada yang nikah di tengah, mari-mari kita latihan doakan gitu loh kalau di sekolah Alkitab. Yang paling lucu tuh kalau ibadah penghiburan. Itu kan harus ada yang di tengah tuh itu tuh. Nah itu tuh lucu itu. Ada yang, ya itu kita namanya anak sekolah Alkitab tuh kan latihan gitu loh untuk sakramen itu perjamuan dan lain-lain. Saya punya saya punya kelompok. Itu kebetulan saya mami kelompok. Di mami kelompok itu sih ketua kelompok. Anggota saya itu bukan yang waktu dulu saya sekolah Alkitab tuh sekitar umur 17 tahun. Jadi enggak 17 tahunan sih itu yang sekolah Alkitab itu. Ya. Yang sekolah Alkitab itu ada 17, 20, 30, 40 tahun, 50 tahun. Bapak Ibu tahu, satu angkatan saya itu sekitar 70 tahun Bapak Ibu Saudara. Teman saya ini, saya anggapnya teman kelompok ya kan. 70 tahun Bapak Ibu Saudara. Terus saya tanya, waktu itu kan kita kesaksian, terus ditanya begini. Ayo kesaksian, bagaimana Tuhan memanggil kok bisa 70 tahun baru sekolah Alkitab? Nah, terus teman saya ini cerita, oh iya saya bernasar umur 17 tahun. Nanti masuk sekolah 70 tahun. How long? Berapa lama? Ayo pintar matematika, ayo. 70 kurang 17. Berapa? 53 tahun dong. Terus saya tanya, kemana aja lu 53 tahun? Ternyata Bapak Ibu dia baru menjalankan nasarnya itu berapa? 53 tahun. Wow ya, keren banget. Wah kita semua tepuk tangan mendengar kesaksiannya gitu. Nah Bapak Ibu Saudara, apa nasar kita? Oh nanti Tuhan, kalau Tuhan tolong sampai Tuhan jawab doaku yang ini, wes. Ibadah raya tak bikin sencaki 7 kali. Wis, awas lo ya, tak liatin ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat cerita yang menarik di sini. Ibrani pasal 11, Ibrani pasal ya. Ayat 29. Ibrani pasal 29. Coba lihat dulu. Kita lihat cerita menarik. Oh ya, mohon maaf ini Hakim-Hakim 11 ayat 29. Yuk baca yuk. Bapak-bapak, kaum pria boleh baca ayat 29, ibu-ibu ayat 30. 1, 2, 3. Ayo lebih keras lagi, bapak-bapak yang semangat. Ya, ibu-ibu 30. Lalu bernasarlah Yefta kepada Tuhan, katanya, jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon itu ke dalam tanganku. 31 Bapak-bapak. Ibu-ibu 32, 1, 2, 3. Kemudian Yefta berjalan terus untuk berperang melawan Bani Amon dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangannya. Ayat 33.
Ibu-ibu 34. Ketika Yefta pulang ke Mispa, ke rumahnya, tampaklah anaknya perempuan keluar menyongsong dia dengan dialah anaknya yang tunggal. Selain dari dia, tidak ada anak laki-laki atau perempuan. Sama-sama, 1, 2, 3. Demi dilihatnya dia, dikoyakannya lah bajunya sambil berkata, anakku, engkau membuat hatiku hancur, luluh, dan engkaulah yang mencelakakan aku. Aku telah membuka mulutku bernasar kepada Tuhan dan lihatin ini. Satu kali Yefta mau berperang. Terus dia bilang, Tuhan, kalau aku menang, gitu, gaya bener. Tuhan, kalau aku menang, aku akan memberikan kepadamu sebagai korban bakaran apapun yang dibilang di sini keluar dari rumahku untuk menemui aku pada waktu aku kembali dengan selamat. Waduh. Itu akan menjadi kepunyaan Tuhan dan aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran. Ada apa ini, Jeff? Gak apa-apa, gak usah diotak-atik. Aman-aman. Masih kedengeran tuh suara saya dari tadi toh? Masih, sudah. Bapak Ibu perhatikan di sini. Ternyata yang keluar mungkin saja ya. Dia berharap yang keluar itu kambing domba kayaknya ya. Gitu. Ya mungkin tiba-tiba cuk gitu ya. Tiba-tiba yang keluar kambing domba. Dia berharap itu. Nah rasanya dia udah persiapkan wes paling itu. Tapi yang keluar ketika dia menang, siapa Bapak Ibu? Anak tunggal, bilang kiri kanan, anak tunggal loh. Anak tunggal. Dan udah gitu kalau Bapak Ibu perhatikan ya, di ayat ini dikatakan di sini ayat 34. Ketika Yefta pulang ke Mispa ke rumahnya, tampaklah anaknya perempuan keluar menyongsong dia dengan, bayangkan ya kisah ini, anaknya lagi senang. Papanya menang. Papa menang. Papa menang. Hebat. Papa menang. Dia nyanyi sambil pegang rebana. Tapi ternyata itulah nasarnya. Apa yang keluar pertama kali itulah nasarnya. Singkat cerita Bapak Ibu Saudara. Dia bilang sama anaknya. Nanti Bapak Ibu bisa baca di rumah. Hakim-Hakim 11 ayat 29 sampai 35. Singkat cerita. Dia pulang dan anaknya bilang, dia bilang ke anaknya tuh, anaknya bilang, gak apa-apa Pak, kalau misalnya aku yang diserahkan gak apa-apa, kata dia. Singkat cerita Bapak Ibu, Yefta menyerahkan anaknya kepada Tuhan. Masih ingat gak apa nasar kita pada Tuhan? Mungkin gak letter luck, Tuhan, aku bernasar. Mungkin gak gitu. Tapi kalimatnya lain. Tuhan, kalau Tuhan selamatin aku dari ini, atau Tuhan bantu ini, Tuhan golkan ini, aku mau. Kadang nasar gak perlu kata aku bernasar, aku berjanji. Tapi ya udah, sebab akibat aja. Kalau Tuhan ini, aku nanti ini. Apa yang pernah kita bilang kepada Tuhan? Dan itu disebut sebagai nasar. Amin. Semua diberkati. Satu kali Bapak Ibu Saudara, ini saya kesaksiannya. Sekitar bulan Januari ya. Ada seseorang, itu WA saya. WA-nya begini. Ibu Gloria, saya minta doa, saya minta doa, bantu doa saya, katanya mau jual rumah, supaya rumah saya laku. Terus saya bilang apa tahu? Amin. Dan saya nggak ngomong apa-apa, saya bilang aja amin. Satu kata tok loh saya bilang amin. Udah Januari ini bulan apa?
8 bener Pak Agustus. Sudah lama entah itu. Bulan Juli itu tiba-tiba ada yang transfer Bapak Ibu Saudara. Transfer ke gereja. Nama itu saya nggak tahu. Tapi seingat saya pernah ada orang ini di WA saya. Terus kata Pak Gembala, ini siapa ya? Kan kita bisa mendoakan itu. Akhirnya saya ingat-ingat lagi. Oh, saya punya nama ini. Terus saya searching lagi. Dan orang ini tuh tidak pernah kontak saya Bapak Ibu Saudara. Dan saya nggak pernah tahu apa yang dia ngomong ke Tuhan. Tiba-tiba dia ngetransfer ke gereja. Dan jumlahnya itu banyak Bapak Ibu Saudara. Saya nggak tahu dia ngomong apa sama Tuhan. Tetapi untuk saya tahu orangnya ini orang biasa Bapak Ibu Saudara. Bukan orang yang kaya. Saya hanya merasa transferannya dia itu, maksudnya gini, harusnya ya nggak perlu transfer sebanyak itu. Tapi dia tuh bisa transfer sesuatu yang banyak, yang bagi saya dia ini orang biasa untuk mengirimnya. Dan Bapak Ibu lihat, saya nggak tahu, dia juga nggak menjelaskan. Cuma karena saya lihat namanya sama seperti nama yang dia pasang di WA-nya, bahkan kontaknya juga saya nggak simpan. Saya nggak simpan kontaknya, saya cuma bilang amen. Terus Bapak Ibu tahu, saya bilang gini, Pak ada kirim ya di gereja? Terus Bapaknya jawab, iya Bu, saya sudah janji katanya sama Tuhan. Saya nggak pernah tahu orang ada bernasar apa. Dan dia ngomong itu, WA saya terakhir itu Januari Bapak Ibu Saudara. Semua diberkati, amin. Itulah yang terjadi. Kalau Pak Gembala itu juga gitu kadang-kala. Hal-hal kecil itu kan hal besar lah yang kita dapatkan. Hal-hal kecil, kalau Pak Gembala misalnya, Pak Gembala ini juga luar biasa. Satu kali ada berkat, terus Pak Gembala bilang begini, Mah saya belikan ini ya untuk si A. Terus saya bilang, oh iya, soalnya saya sudah bilang sama Tuhan, kalau saya ada berkat saya mau belikan ini untuk si A. Dalam hati saya, kok Tuhan gak ngomong sama saya ya? Ya mungkin kalau suami istri kalau mau bernasar bisa berkomunikasi ya. Suami istri kalau mau bernasar bisa berkomunikasi satu dengan yang lain. Terus saya bilang, oh iya gak apa-apa kalau memang Tuhan suruh. Apa nasar kita sama Tuhan Bapak Ibu? Kita ingat-ingat lagi. Nah apa yang Tuhan gak suka? Kalau kita lupa atau menunda nasar kita. Nah, kalau Pak Gembala, pengerja ulang tahun bulan Agustus. Januari udah dibeliin sesuatu. Terus saya bilang, masih Agustus Pak. Enggak apa-apa, saya tuh enggak bisa menahan kalau udah ada kepengen cepet-cepet kasih. Tapi ternyata Tuhan itu seperti kita Bapak Ibu Saudara. Tuhan tuh enggak sabar kok untuk memberkati Bapak Ibu Saudara. Amin. Mari kita belajar. Ini Yefta nih taat Bapak Ibu, walaupun berat. Tapi dia merasa itu dia sudah bilang sama Tuhan. Amin. Sebagai hamba Tuhan, saya juga belajar untuk bisa mentaati nasar. Atau apa yang sudah saya ucapkan kepada Tuhan. Makanya kan firman Tuhan bilang begini. Berhati-hatilah kalau berbicara kepada Tuhan. Karena engkau ada di bumi, Tuhan itu di sorga. Karena apa yang kita katakan itu terikat di sorga. Mari kita lihat Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga. Yang pertama tadi apa yang Tuhan tidak suka yaitu apa? Masih ingat? Mengundurkan diri dari iman. Yang kedua? Menunda membayar nasar atau janji kita kepada Tuhan. Sekarang yang ketiga Bapak Ibu. Amsal 6 ayat 16 sampai 19. Kita baca sama-sama ya. Amsal 6 ayat 16 sampai 19. 1, 2, 3. 6 perkara yang dibenci Tuhan. Wah. Bilang dibenci Tuhan. Yuk, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Ayo Bapak Ibu Saudara sama-sama. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian di hatinya. Ayat 17, 1, 2, 3.
mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan, seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan, dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Bapak Ibu perhatikan di sini. Coba Bapak Ibu pegang organ tubuh yang disampaikan di sini. Ayat 17. Mata sombong, kemudian lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tak bersalah, 18. Hati yang membuat rencana jahat, kemudian kaki yang segera lari menuju kejahatan, dan 19. Saksi dusta yang menyemburkan kebohongan dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Apa sih maksudnya? Saya nggak akan menjabarkan ini menjadi 7 hal. Poin yang ketiga, apa yang Tuhan nggak suka? Tuhan nggak suka adalah keseluruhan hidup kita. Mata, itu, mulut, lidah, tangan, kaki, hati. Bicara soal apa? Keseluruhan hidup kita yang tidak bisa menjadi berkat. Haleluya. Apa yang Tuhan tidak suka kalau hidup kita tidak bisa menjadi berkat? Ada orang dalam hidup ini Bapak Ibu, biar dia sudah mengalami hal baik selalu merasa kurang. Akhirnya nggak bisa bersyukur sama keadaan yang dihadapi hari ini. Semua jemaat SMC bersyukur untuk apapun yang Tuhan kasih hari ini sama kita. Kita harus bersyukur. Bapak Ibu, ada ayat di firman Tuhan berkata begini. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Di terjemahan sederhana Bapak Ibu di English version bilang begini. Saya sudah jauh kayaknya. Slide kedua terakhir ya, next slide. Love God with everything you are and everything you have. Jadi kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Itu berbicara tentang mengasihi Tuhan. Everything you are, sebagaimananya Gloria, sebagaimananya kita semua yang ada di sini jemaat SMC, and everything you have. Jadi apapun yang saya punya, saya harus mengasihi Tuhan dengan apapun yang saya punya. Dan itu tidak mudah. Benar gak? Benar gak Bapak Ibu? Bicara soal apapun yang saya punya tuh, kita akan berbicara tentang ketika kita memberikan sesuatu yang kita sendiri tuh ya gak cukup Bapak Ibu. Benar gak? Kalau memberi sesuatu yang karena kita uangnya banyak, ya udah. Tapi kalau memberi karena kita sendiri itu ya udah pas-pasan aja, ya kita hidup dengan apa yang kita punya hari ini. Itu namanya we love God with everything you have. Apa yang saya punya kekuatan, saya pakai melayani Tuhan dengan kekuatan saya. Dengan hikmat, kepintaran saya yang Tuhan kasih, saya berikan. Mari kita belajar apa yang Tuhan tidak suka. Yang ketiga, kalau hidup kita tidak menjadi berkat. Ayat terakhir, senggol kiri kanan. Yang terakhir loh akhirnya ya. Saudara kok kayak senang banget yang terakhir. Ayat terakhir Bapak Ibu, Markus 11 ayat 12 sampai 14. Markus 11 ayat 12 sampai 14. Ayat terakhir, 1, 2, 3. Keesokan harinya sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Bilang kiri kanan, lapar. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja. Sebab memang bukan musim buah ara. Kemudian maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Coba previous page-nya. Bapak Ibu perhatikan. Apa yang Tuhan tidak suka? Kalau hidup kita tuh, keseluruhan hidup kita tidak bisa menjadi berkat. Yang tadi benar ayatnya. Terus ya,
Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa. Cuma dapat daun tok. Gak ada buah. Cuma kelihatan rindang, rimbun saja. Tapi gak ada buahnya. Buah itu apa? Udah dikasih tahu toh di buah roh di Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23 apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera. Apa lagi? Pertama dulu, kasih, sukacita. Lihat kiri kanan, mana sukacitanya? Loh, kalau saudara gak bersukacita, saudara itu cuma menjadi pohon yang rimbun daunnya. Gak ada buahnya. Yang orang lihat saudara bukan buahnya, daun tok. Kalau gak bersukacita, terus kasih sukacita, terus damai sejahtera. Kalau saudara bawaannya kayak udah ready buat ngamuk terus. Itu ngamuk terus, bete terus. Orang ngelihat saudara, bukan orang aja, Tuhan ngelihat saudara itu gak berbuah. Gak ada buahnya untuk dinikmati. Cuma ada daunnya. Ready ngamuk nih. Kasih sukacita. Kesabaran. Saya gak ngamuk, saya kasih contoh. Gitu. Sabar, bilang kiri kanan, sabar-sabar sama aku ya. Sabar, kesabaran, terus kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Gak ada orang selingkuh itu ada buahnya, gak ada. Orang kalau suka selingkuh itu daun tok yang ada sama dia, daun kering. Terus apa lagi? Kelemah lembutan, terus penguasaan diri. Wes mari ta? Oh wes mari. Penguasaan diri. Penguasaan diri itu belajar dari orang diet. Itu penguasaan diri. Pak Gembala itu kan yang namanya dulu perintisan itu. Gak iso beli donat tuh, gak iso. Merintis. Orang merintis kan gitu toh. Sarung bantal merek apa? Barcelona. Itu. Yang guling gambarnya Hello Kitty-nya itu orang merintis itu ya. Merintis Pak Gembala gak bisa beli donat. Sekarang kira udah punya uang beli donat sekali 5 loh. Makan. Jeff itu suka kasih Pak Gembala Superman, tahu? Coklat Superman. Orang-orang itu loh. Loh, masih zamanin gak sih? Oh masih toh, Superman. Dikasihlah Superman ke Pak Gembala. Bapak Ibu pikir itu satu Superman dimakan bertahun-tahun? Enggak loh. 2 menit udah habis 1 pak. Soalnya anak perintisan. Ya toh? Makanya banyak Pak Gembala itu. Yang manis-manis itu. Ini ada yang Fox begitu. Kalau Pak Gembala gak diet. Wah 5 menit udah habis 1 Fox. Dulu perintisan gak bisa beli Fox. Gak bisa beli permen. Gak bisa beli kue. Tapi Pak Gembala sudah lulus 28 kilo. Bapak Ibu, Pak Gembala itu coba ada donat gitu ya. Menguasai diri. Serius loh. Menguasai diri. Kalau saya tuh gak bisa loh. Makan Pak Gembala gak makan nasi sama sekali. Saya nasi masih enak gitu. Mie, bakmi itu masih enak. Duh ya ampun. Saya heran ada bakmi tuh. Suatu kali kita diundang ada ulang tahun satu asuransi gitu ulang tahun karena kita selalu ibadah di sana tiap Jumat kita diundang di sana. Karena kita pendetanya di SB3 itu Bung Tomo, kita diundang. Semua gini, Bapak Ibu Saudara. Ada pas giliran kan kalau di resto kan keluar asparagus ya toh. Asparagus masih makan bapaknya. Kayak toh asparagus di resto gitu. Acara ulang tahun gitu. Makan kita. Ada orang-orang rame, orang-orang gak ngerti, orang gak kenal itu. Diam-diam gitu. Apa tuh yang bakmi, goreng tuh enak, buang ya toh. Di situ. Semua sudah ambil Pak Pendeta. Pak Pendetanya udah enggak, makasih. Dalam hati Pak Gembala. Kapan nih datang menu yang lain ya toh? Bakmi enggak loh Bapak Saudara. Oh kalau Ibu Gembala makan, bakmi masih enak di dunia ini rek. Makan itu. Banyak yang di-cut loh. Dan itu enggak gampang loh Bapak Saudara. Memang penguasaan diri belajar dari orang diet ya. Luar biasa ya memang ya. Biasanya suka yang manis ya toh. Manis. Enggak lagi yang tawar itu. Haleluya, itu penguasaan diri. Nah Bapak Ibu Saudara lihat sini. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa. Jadi ketika Tuhan ngelihat hidup saya, tuh gak ada apa-apanya.
cuma daun tok, kelihatan rohani tok. Tapi gak ada itu kasih, sukacita, gak ada penguasaan diri. Apa aja dimakan, Akhirnya Pak Gembala bilang gini, iya ya kok dulu kok apa aja dimakan ya, kata Pak Gembala. Aduh sana kenapa? Terus saya bilang, iya kenapa dulu makan banyak gitu? Iya ya gak bisa beli. Papa mama, Pak Gembala itu dulu cerita waktu perintisan di Bromo umur 2 tahun Bapak Ibu Saudara. Yang namanya gembala perintisan Bapak Ibu. Beli McDonald itu 1 potong. Makannya bertiga. Saudara makan McDonald, 1 orang makan berapa? Hanya 1 sih. 3 orang makan 1, pentung lagi ya toh. Dibagi 3 gitu loh. Kenyang. Terus Pak Gembala bilang, iya tapi sekarang saya belajar. Oh penguasaan diri tuh. Terus ada bilang gini, orang cerita datang. Kalau orang lewat ketemu Pak Gembala, loh Pak turun 5 kilo ya? Oh turun 2 kilo ya Pak? Turun 7 kilo ya? Kata Bapak, 28 kilo Pak. Buset Pak, saya setahun 2 tahun gak turun-turun Pak. Iya soalnya kamu gak sungguh-sungguh. Iya toh, sungguh-sungguh. Tapi Pak Gembala tuh cut, semuanya di-cut. Dan luar biasa Bapak Ibu Saudara, ada penguasaan diri. Kalau kita semuanya dimakan, semuanya diempat, Yung kurus ya nanti aja itu. Mungkin hari ini atau minggu depan, kayak ada lagu apa itu gak ngerti saya. Tapi ayat ini menarik Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu perhatikan, ini ayat terakhir, tenang. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun. Sebab cuma semua bilang, memang kok. Bilang, memang kok. Wong memang bukan musimnya. Artinya apa? Tuhan tidak mau kita seperti dunia. Kita harus berbuah. Walau memang kok bukan musimnya. Memang kok kalau disakit hati tonjok. Gak apa-apa kamu sakit